banget. Meskipun ya. Komandante MK3 beda tahun pun tuh Komandante itu beda. Oh ya? Iya, saya pernah sudah coba. Jadi Komandante itu tiap tahun tuh kalau saya sudah pernah coba itu beda. Tiap tahun. Saya pernah punya 2019, 2020, 2021. Itu semua beda semua. Ya gitu, akhirnya kita tahu spektrumnya Esmeralda tuh kurang lebih di situ-situ aja. Vinca Deborah spektrumnya ya kurang lebih main CM itu gitu. Oke, ini dia Rian D. Pratama. Iya dong. Selamat datang di kedai kopi. Akhirnya bisa ketemu ya di Triface. Ya, bacanya apa sih? Triface ya. Triface ya. Triface Coffee ya. Triface Coffee. Tapi ini mungkin teman-teman juga belum tahu ini Rian ini siapa ya. Nah, jadi ini saya kenalnya selama ini saya tahunya Rian ini dia adalah home brewer dari Surabaya. Betul. Home brewer dari Surabaya yang koleksi kopinya ini luar biasa ya kan. Terus saya nggak tahu kapan dia tahu buka kedai kopi ya kan. Kedai kopinya ini saya baru datang ternyata cuma di rumah sendiri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin Rian nanti bisa cerita banyak. Boleh. Ini salah satu alasan saya ini adalah saya belain jauh-jauh ke Surabaya ini buat ngobrol ini supaya bisa podcast sambil minum kopi mahal. Kopi mahal. Biasanya kan minumnya es kopi susu atau kopi ini. Mudah-mudahan ini kopi mahal. Kopi mahal nggak ini? Mahal. Pasti mahal. Ada, tahu-tahu bilnya mahal. Tapi nggak apa-apa, tetap kalau bilnya keluar tetap kita bayar, ya kan? Oke, Rian. Yep. Dari kapan sih mulai jadi home brewer itu? Kalau jadi home brewer itu sudah lama sebenarnya. Masuk ke specialty tahun 2014 kalau saya. 2014 tuh mulai masuk, mulai ngulik, mulai mencari tahu cita rasa kopi ya gitu ya. Jadi keponya banget mulai dari 2015. Kenapa kok bisa tahu-tahu kepo? Karena kok kepo, saya kaget dengan origin-originnya beda-beda kan. Apalagi yang lokal, waktu itu masih lokal. Masih Gayo, masih Bali, Flores gitu. Ini mereka beda-beda banget, beda-beda apa itu tiap pasca panen tuh juga natural bos. Wih bedanya udah jauh banget. Itu ngopi di mana awalnya? Awalnya ngopi, saya coffee hopping, jadi selalu pindah-pindah. Tiap ada kopi baru dan ada bukan kopi baru, yang ada slow bar, yang ada filter kopi pasti aku datengin. Kalau nggak ada filter kopi saya mikir-mikir. Jadi gitu. Lebih ke filter kopi, emang sudah suka. Terus kalau ada kopi mesti jalan, ngobrol sama baristanya, terus ya kita nikmatin kopi yang ada di sana atau roaster yang mereka gitu. Dari situ terus kenal dengan beberapa barista, kenal dengan owner coffee shop kayak gitu. Sampai akhirnya beli alat sendiri. Beli alat sendiri, ternyata banyak banget. Dripper dan macam-macam banyak banget. Itu proses ya aku bilang. Prosesnya cukup panjang sampai baru tahu ada ternyata grinder yang merek Komandante ya, kurang ajar tuh harganya. Tapi ini Komandantenya ada 2 loh. Iya, ada. Ya ampun. Ya gitu ya. Ternyata sebuah kayak grinder tuh punya mempengaruhi variabel flavornya jauh banget. Banyak banget ya. Jauh banget. Meskipun ya. Komandante MK3 beda tahun pun tuh Komandante itu beda. Oh ya? Iya, saya pernah sudah coba. Jadi Komandante itu tiap tahun tuh kalau saya sudah pernah coba itu beda. Tiap tahun. Saya pernah punya 2019, 2020, 2021. Itu semua beda semua. Oh iya. MK3, MK4. Iya. Yang paling oke yang mana? Yang paling sering dipakai? Yang paling sering itu kembali ke kopi sih sebenarnya. Jadi calibrate pada saat kopi datang saya mesti biasanya ngulik dulu. Sebelum tak rilis di board list gitu, saya ngulik dulu kira-kira ini kopinya cocok di mana. Cuma beberapa variabel sudah saya lock ya, kayak air, water, itu sudah. Cuma pemakaian dripper, pemakaian grinder itu kita semua ngulik. Terus kalau saya lihat di Instagrammu ya, itu alat-alatmu itu banyak banget macamnya. Itu semua alat beli ya? Beli. Tapi di atas saya masih banyak. Saya masih di bawahnya. Tapi kalau lihat ya koleksi drippermu ini ya, kira-kira 5 coffee shop ya dijadiin satu masih kalah banyak loh sama koleksi drippermu ini. Apa aja punya loh? Sebenarnya paling sering masih V60. V60 tetap yang paling favorit. Favorit.
Paling Kenapa? favorit. Kenapa? Karena saya cocok karena alat pertama saya itu. Alat pertama saya di situ, terus alat nguliknya paling banyak nguliknya di situ. Jadi saya tahu banget karakternya V60. Nomor 2 setelah V60. Nomor 2 setelah V60 yang sekarang ini mungkin origami. Tapi kan origami, terus ya itu aja sih. Kenapa sih aku belum pernah lu cobain origami ini? Fahri juga bilang katanya lu kalau mau nyoba wajib lu beli origami deh, karena origami bisa pakai buat gini gitu. Kata aku sih belum pernah. Tapi emang beda. Jadi emang beda banget kok. V60 sama origami bedanya beda jauh. Kita nggak bisa komparasi. Jadi beda jauh tiap flipper. Luar biasa pokoknya. Jadi itulah salah satu kenapa hingga sekarang saya masih bisa bertahan di kopi Brewers, nggak pindah ke milk base, nggak pindah ke roast, tetap Brewers karena itu banyak banget komponen-komponennya yang tiap tahun berubah-berubah. Tiap ada kompetisi nasional dunia kita tuh ngikutin. Itu yang bikin aku. Jadi kompetisi dunia kemarin pakai Orea. Ya kita ikutin resepnya, kopi ini sih beda, pokoknya tak cobain resep. Ya, orang-orang tuh kayak gitu. Iya. Mau resep mau apa beda-beda. Jadi nggak membosankan dan terus belajar. Gitu. Terus kenapa kok home brewer ini ya rata-rata nih ya yang saya tahu, saya liatin di Instagram ini ya, kok seolah-olah kayak budgetnya itu unlimited ya orang-orang ini ya. Dibandingkan sama coffee shop aja, coffee shop itu masih punya budget. Oh kalau udah ada alat ini udah. Tapi home brewer ini kayak nggak punya limit. Nggak punya limit. Karena keingintahuan aja aku bilang. Kayak lebih keingintahuan. Kalau pribadi saya keingintahuan sih. Jadi keingintahuan itu membuat kita harus pengen ini gimana sih? Karena kalau sudah kita cobain, kita bisa story. Pengalaman. Itu ya. Terus, tapi kalau kita nggak coba, kita nggak akan mungkin bisa cerita. Terus apakah kalau jadi home brewer itu harus kopinya harus mahal? Oh enggak. Tapi nyatanya loh. Nyatanya masih nggak pernah ada kopi murah loh. Yang di story, yang ada di Instagram masih ada kopi lokal. Kopinya mahal. Saya punya kenalan juga di Jakarta, ada home brewer, nggak pernah dia kopi-kopi lokal, kopinya mahal semua, lebih mahal daripada kompetisinya orang-orang ini loh. Ya karena udah nggak mau ya minum kopi biasa. Oh bukan nggak mau, tapi tetap mau. Kalau minum kopi lokal tetap mau. Cuma kalau ngomong enak-enakan, ya jujur aja, Gesa enak. Gesa enak. Cuma nggak semua Gesa bisa enak itu. Ada beberapa aja. Banyak itu panjang. Itu Gesa enak, cuma nggak semuanya enak. Jadi kan gitu. Jadi kopi hariannya Gesa nih? Nggak gitu juga harian Gesa. Iya. Terus saya lihat orang-orang itu gitu loh, tiap hari minum itu kopi-kopi yang aneh-aneh, kopi-kopi luar. Teman saya di Jakarta juga gitu. Wah tuh. Dia udah kenalan sama roster-roster luar, sering dikirimin, beli dari luar. Jadi tiap hari minumnya kopi ini udah kayak kopi-kopi kompetisi yang dipakai. Iya, yang dipakai emang kopi kompetisi. Iya. Kebanyakan membrewer kayak gitu. Jadi dia mencari yang tertinggi, level yang tertinggi. Supaya apa ya? Supaya dia bisa cerita, punya pengalaman kopi. Terus akhirnya cerita ke teman-teman gitu. Kadang-kadang kita juga sharing kok. Loh, berarti home brewer kalau udah banyak atau sehari-harinya konsumsi kopi-kopi yang memang mahal seperti itu ya, berarti kalau ke coffee shop udah nggak tertarik lagi dong, udah nggak menarik dong. Kalau pribadi saya tertarik ke coffee shop. Untuk ngopi di coffee shop? Untuk ngopi di coffee shop masih sangat antusias. Tapi kan kopinya dibandingkan dengan kopi Anda sendiri. Nggak apa-apa. Jadi saya lebih pengen tahu karakter sang brewer, lebih pengen tahu karakter si coffee shopnya. Nah, gimana sih cara dia mengkomunikasikan kopinya ke customer, itu yang saya cari. Oh, jadi nggak cuma melulu hanya ngelihat kopinya aja ya? Kopi. Jadi pengen lihat situ kalau pribadi saya. Dia gimana sih melayani customer, dia gimana sih komunikasinya, gimana sih. Jadi lebih global gitu. Oke. Jadi sangat antusias kopi. Kemarin Blue Dot datang, saya datangin Blue Dot. Banyak banget ya. Desain tempatnya sekarang lagi kayak gimana gitu. Iya, kayak gimana. Gitu. Tetap antusias. Soalnya ya bagus sih perkembangan sekarang. Ya, sudah semakin baik, aku lihat sih kopi lokal tuh bagus. Semuanya sudah, maksudnya nggak jomplang. Jadi semua itu merata. Jadi bagus banget. Udah nggak jauh lagi. Ya nggak jauh semua. Roster udah cakep semua. Cakep semua. Original udah cakep semua. Jadi tinggal kita sebagai konsumsi aja, kita gimana supaya banyak konsumsi lokal. Saya juga masih konsumsi lokal kok.
Oh, ternyata masih ya. Masih banyak. Karena banyak loh kayak di Jakarta itu homebrew itu yang maunya minum kalau nggak Geisha nggak mau. Minimal itu udah Geisha itu udah sesekali boleh, sesekali aja lah. Sesekali aja boleh. Wah, Yang mereka nggak minum Geisha, ya sekali minum Geisha tapi disimpan di freezer. Disimpan di freezer dia. Terus gimana? Kopi kalau homebrewer nyimpen kopi di freezer itu masih oke nggak sih ketika dikeluarin? Saya pernah coba waktu itu sampai 9 bulan kalau pribadi. Jadi di freezer, di vakum. Jadi saya buka lagi 9 bulan masih worth it, masih keluar aromanya, bukan yang aroma-aroma yang sudah apek dan apa, tapi masih worth it dan flavornya masih jasmine, masih kayak like Geisha. Masih oke ya. Gitu, masih oke. Terus kalau isu kondensasi itu gimana ketika dikeluarin dari freezer itu? Kalau kondensasi, aku sih selama flavornya nggak berubah, terus aromanya masih bisa dinikmatin, ya udah berarti kenapa enggak? Nggak sampai ketika digiling bikin grindernya basah juga enggak ya? Enggak sampai enggak. Fine aja. Cuma ada juga teman metodenya itu freezer, ada juga metodenya yang dia di vakum tapi di ruangan tertutup di tempat kering. Oh. Jadi kalau misalnya dia ada mengembang dikit langsung divakum lagi. Dia ngeliatin kalau ada vakum lagi ya di double vakum lagi, di full vakum lagi. Wah, seniat itu ya. Seniat itu sampai dia nyoba itu teman saya itu 2 tahun. Oh iya. Iya. Masih bisa tahan masih bisa tahan 2 tahun. Iya. Oke. Kalau memang buat di rumah konsumsi sendiri nggak masalah. Iya. Nggak dicoba. Ini aku boleh minum? Boleh. Coba. Mumpung masih panas. Tapi ya kopi biasa. Nanti kita coba yang beda kopi. So ini tadi bikinin kopi apa nih? Ini semuanya dari Panama tuh. Ini Panama? Panama semua dua-duanya, nanti kita coba. Ya, anjrit. Kopi sore lah. Kopi sore hari. Pas. Kalau kopi pagi nggak mungkin ini. Saya sih mau pagi, siang, sore kalau dapat beginian ya why not. Coba lagi kok yang ini kok. Yang ini dari Kava Norwegia, yang ini dari Archer Dubai. Oh, roasternya. Okay. Yang tadi Panama Esmeralda, Panama Civic Coffee. Panama apa? Civic. Jameson Civic. Vinca Deborah. Ya, masih Vinca Deborah. Civic ya produsernya. Oh, Vinca Deborah. Deborah. Tapi ini proses CM, yang tadi proses wash. Sampai kopi ya, sampai kopi yang. Ini loh, ngopi. Oh iya. Wah, saya sih masih ini sih. Ini, bos. Saya sih masih. Iya, Esmeralda, bos. Pika Esmeralda berarti ya. Andalan. Ini CM prosesnya tadi. Ya gitu, akhirnya kita tahu spektrumnya Esmeralda tuh kurang lebih di situ-situ aja. Proses Vinca Deborah spektrumnya ya kurang lebih main CM itu gitu. Jadi saya sih mungkin karena ini ya, karena nyobain Geisha pertama itu udah Esmeralda. Jadi mungkin kalau saya pribadi mindsetnya udah ini loh, yang the best itu yang udah kayak ini. Karena waktu begitu pertama kali minum Esmeralda itu kan efeknya kan luar biasa kan. Nah, benar. Setelah itu muncul yang Geisha yang lain, terus mulai ada Vinca Deborah, ada apa macam-macam itu. Malah biasa aja kok. Tetap nggak bisa seperti Esmeralda. Benar. Itu karena ya manusia emang gitu. Jadi mindsetnya yang pertama itu yang terekam. Experience pertama itu terekam. Jadi misalnya ya kita punya slow bar, itu yang saya lakukan di sini kok. Ya apa caranya customer itu punya experience setelah keluar dari tempat ini. Ya salah satunya dengan berbagi dengan variatif kopi yang belum pernah mereka temuin. Jadi mereka tertanam betul. Wah, di Tripes nih berarti kopinya, aku inget banget kopinya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi itu yang tertanam banget. Ya apa caranya mereka ada pengalaman baru di situ. Itu. Jadi mindsetnya, wah. Jadi pas setelah di sana, wah aku udah nyoba kopi kok. Jadi mindsetnya sudah top lah. Jadi kalau apa ini? Begitu nyobain yang lain kok biasa ya. Tapi ya wajar gitu. Tapi dari home brewer terus kemudian kok bisa akhirnya memutuskan untuk masuk ke bisnisnya? Kan sekarang jadi buka Tripes ini, saya yakin ini kan bukan cuma buat kedai kopi buat orang datang buat ngopi, tapi jualan beans kan. Jualan beans juga. Nah, kenapa kok akhirnya memutuskan itu? Karena pada saat itu masih sedikit yang jualan kopi-kopi yang eksotis ya. Waktu itu sangat jarang. Dan selalu kalau ke coffee shop itu melihat kedai kopi, jujur aja
itu lagi. Oke, jadi kita kelihatannya bukan yang nggak support, kita support, cuma terlalu monoton untuk bagi kalau saya lihat sih. Buat Jadi para kurang homebrewer variatif, ini ya, kurang monoton ya. variatif gitu loh, Oke. kurang variatif gitu. Mungkin kalau coffee shop malah saya pesan espresso please gitu aja sih, apa gitu. Ya lebih kurang variatif lah, akhirnya kita membuka diri untuk untuk memberanikan diri meskipun di rumah, tapi paling nggak added value lebih yang mereka dapat setelah dia ngopi di sini. Value-nya lebih. Akhirnya customer kamu ini siapa aja nih sekarang hari ini? Lebih ke arah brewers. Homebrewers tetap Homebrewers ya, pasti banyaknya, roaster juga banyak. Oke. Pasti itu yang paling banyak, dan orang yang pengen tahu kopi yang masih baru-baru belajar. Tapi untuk ke coffee shop enggak ya? Apa tuh? Maksudnya customer kamu yang coffee shop yang beli beansmu untuk dijual lagi di kedai mereka? Nggak gitu? ada, kan itu mereka untuk Enggak di ya? Lebih pribadi. konsumsi pribadi semua ya? Konsumsi pribadi. Soalnya ya, gila mahal soalnya. Jadi mau dijual berapa juga Iya, nggak over relevan. jadinya Apabila ya. coffee shop, operasional coffee shop ya pasti banyak kan kok. Apabila kok beda sini kan cuma saya pribadi sendiri. Iya, Jadi iya. operasi benar-benar ditekan. Saya pengen orang bisa nikmatin geisha dengan sewajarnya. Meskipun yang kompetisi series. Gitu. Saya pengen orang nyobain geisha kompetisi tapi yang sewajarnya. Gila. Hari ini lagi punya beans apa yang paling mahal? Yang paling mahal Landy Plus. Panama Landy Plus. Itu paling mahal. Itu yang nomor 10. Oh, nomor 10. Panama 90 Plus Selection. Itu ada macam-macam, ada 5. Ada 5 macam, itu beda pasca panen semua. Cuma dari Panama 90 Plus, rosternya dari 90 Plus juga. Gitu, Pak. Macam-macam. Unik coffee. Tapi kalau ngomongin enak-enak, selera ya. Tapi itu dijual 150K itu per cup. Kalau beli beansnya berapa? Biasanya saya cut 10.000. Oh, orang itu beli itu per portion. Oh, bukan per pack 100 gram atau 150 gram. Per seduhan. Oh, shit. Oh, jadi kamu jual itu per portion. Sasetan. Kita sasetan. Jadi orang memang kalau beli itu memang udah sasetan, itu udah untuk satu seduhan. Iya. Ya? Jadi kopi datang, kita vakum, kita tutup rapat, tidak kita indikasi judul, udah. 140.000 per portion. Iya, per portion itu kurang lebih 10 gram. Aku berasa miskin loh ya. Anjir. Berarti waktu itu aku beli di Pesta Kopi Mandiri itu beli Ethiopian Northlight itu. Itu harga berapa? 400 ya? Iya, sekitar gitu. Tapi 250 gram. Tapi kan itu 250 gram. Buat aku masih wah, kapan lagi? Orang-orang rata-rata nge-pack 200 gram. Itu 250 gram. 400 is fine. Masih fine. Benar. Masih fine. Anjir, 150.000 per saset. Tapi masih wajar kok. Menurut saya masih wajar sih. 90 Plus Panama box set itu 5 mahal satu box setnya. Satu box setnya itu kalau misalnya bisa datang sini sekitar 2,7. 2,7 itu 250 gram. Isi 250 gram. Oh shit. 250 gram 2,7. Iya, kurang lebih ya, kalau ada ongkir ada apa ya. Wah, kurang lebih. Gila. Antusias. Tapi antusiasnya banyak untuk Surabaya ya, aku bilang. Oke. Jadi saya ada 3 box tuh nanti plus sampai belanin bawa itu 1 di sana, 2 itu 3. Saya pernah jual nanti plus 1 hari ludes. Kaset. Wah, gila. Gitu. Tapi terus terang ya, aku pribadi sih bukan penggemar 90 plus ya. Iya, benar. Cuma dia experience coffee. Jadi bukan ngomongin beda kok Esmeralda jelas. Jujur saya milih Esmeralda daripada 90 plus. Tapi 90 plus unique taste. Jadi kita cukup tahu lah, karena mungkin 90 plus itu dia sering eksperimen ya. Eksperimental, betul. Iya. Karena dulu itu saya cukup sering ya di ABCD dulu itu kan sering banget kan komen dibawa kopi-kopi kayak gitu. Betul. 90 plus itu udah sering banget dan itu termasuk salah satu yang kita paling jarang sentuh. Jarang fermen gitu ya, funky gitu. Funky banget. Kenapa kopi-kopi begini ya? Itu udah dari tahun 2015 tuh kayak begitu 90 plus. Kayak gitu, betul. Tapi sekarang value-nya makin naik dia. Value makin naik. Tapi tiap roster beda spektrum dia. Banyak kan yang roasting kan? Yang roasting kan ada Kopi Rumah ada yang roasting, terus habis itu kemarin homegrown ada yang roasting juga.
Tapi nanti plus saya lebih cocok nanti plus sendiri yang roasting. Oh. Jadi dia mungkin lebih tahu Iya, sama mereka apa. Seperti gitu. Jadi nanti plus sesekali boleh lah. Iya. Aku sih masih Esmeralda sih. Esmeralda, iya, Esmeralda mantap sih. Esmeralda. Dan itu hebatnya ya, Esmeralda ya, itu konsisten loh. Every year ya, setiap Iya. panen itu dia geisha-nya dia itu yang spesial tuh ya udah Ya udah ya sama rasanya. sama. Nggak bisa yang lain nggak bisa sekonsisten Esmeralda. Iya loh, gila loh. Jasmine Esmeralda tuh ya, ini Jasmine Esmeralda nih. Ini Iya. elegan Esmeralda nih. Gitu. Elida nggak bisa nyamain. Nggak bisa. Beda. Ya. Bisa. Dia, ya, makanya tiap farm di Panama itu mereka punya ciri khas sendiri kok. Ya Elida, ya Esmeralda, mereka tuh nggak ada yang apa ya, tukaran nggak, no. Pokoknya dia punya karakter semua. Oke. Jadi ya udah aman-aman aja mereka, santai. Mungkin 1-2 tahun belakangan ini yang lagi hype ini apa nih? Kopi luar. Eugene Yodes itu ya. Tempat itu. Itu aku sampai hari ini belum pernah loh belum pernah nyobain. Masa sih? Iya, belum pernah aku. Hah? Kemarin Tiaga berusaha Eugene. belum pernah dapat. Pertama aku udah nggak pernah luar kota, udah jarang ya kan, udah jarang. Ya ketemu keluar kota paling kompetisi, tapi kalau buat dapetin kopi-kopi kayak gitu ya udah kan yang punya kan jarang kan, yang punya kan jarang, yang bawa jarang gitu. Jarang, Mbak. Itu tempat hype karena di kompetisi pada ini kan. Iya, gara-gara kompetisi itu. Kompetisi rame banget. Tapi what do you think, Eugene, ya good coffee, sweet banget sih kopinya sweet banget, nyaman, kopi sore enak banget itu kok. Oke. Jadi nobody, ringan banget. Oh dia tipis ya dia? Tipis banget, Dia kayak minum, kayak teh dong? Kayak minum air gitu dong ya? Hah? Oh justru malah kayak air? Ini kayak air, jadi manis banget, ringan, nggak ada bodinya, lebih ringan. Ini sekarang udah ringan kita, itu lebih ringan lagi. Oh, makanya mereka ya ngeblend itu akhirnya kan di kompetisi. Nggak ada yang pure dengan Eugene. Ya diblend dengan macam-macam. Karena karakternya bodinya tipis ya. Bodinya tipis banget. Ngeri kopi ya. Tapi apakah bisa sampai bikin kamu ngerasa ini, wah, this will be my favorite coffee? Enggak ya? Enggak. Karena membosankan. Oh iya? Iya. Oh, jadi dia kayak monoton aja ya? Iya. Udah. Nah, terlalu banyak ya juga nggak enak. Gitu. Balik ke Geisha lagi mas. Balik ke Geisha lagi. Geisha masih bisa ada teksturnya beda-beda layer gitu. Itu udah manis toh gitu. Ini gitu Jin. Nanti lah kalau ada. Nanti kalau ada boleh lah. Kita bawa ke Kediri ya. Waduh, saya aja yang kesini lah. Surabaya kan sekarang deket, cuma 2 jam udah nyampe. 2 jam udah nyampe. Siap. Ya kayak gitu. Tidra ya sekarang namanya. Karena itu tetap itu. Ya itu karena kompetisi itu sih. Apa? Tidra variety. Tidra. Oh, Hidra belum tahu aku. Ya minta aku Mas Arif blend. Sidra. Oh, Sidra. Ya kan itu rame juga kok. Ya, itu waktu itu aku di tempatnya Arif dicobain itu ya. Kayak gimana? Kayak peach tea itu loh. Bener-bener peach-nya ini keluar banget dia. Peach banget. Aromanya itu juga. Iya, benar. Itu sih menurut aku cukup istimewa. Istimewa. Tapi gimana? Buat aku sih memang unik ya, tapi one dimension. Dia nggak terlalu kompleks. Jadi dia bener-bener pronounce pitch-nya, tapi ya yang keluar gitu itu aja. Benar. Nggak bisa. Cuma kayak nggak minum kopi kan. Mungkin aku yang jadul ya, mungkin ya aku old fashion ya, tapi enak sih, tapi nggak kayak ngopi gitu. Kalau Geisha itu masih kayak minum kopi, tapi kalau yang Sidra itu udah nggak kayak minum kopi. Udah kayak minum beda lah. Beda. Mungkin lagi rame kayak gitu. Ya model-model gitu. Aja Kolombia rame itu. Tapi why not kalau buat marketnya bisa nerima ya kenapa enggak gitu. Emang lagi rame orang-orang banyak yang flavor-flavornya yang kayak gitu, yang leci lah, yang apa gitu. Tapi why not sih? Iya, tapi ya memang mesti update ya kopi-kopi kayak gitu ya, mau nggak mau ya kita walaupun harganya mahal sometimes ya kita memang harus berani spend ya buat update, buat update knowledge, buat update experience sebenarnya. Kalau nggak ya ketinggalan. Taunya cuma itu aja. Itu aja gitu. Taunya cuma itu aja. Gokil.
Terus sebenarnya ya, basic usahanya apa sih? Basic usaha. Ini kopi ini kan hobi doang nih. Aslinya Ya, ini yang menghasilkan duit itu dari ngerjain apa ya? hobi. Kamu harus sharing deh. Ya, hobi dong, hobi tapi menghasilkan tuh worth it banget kan. Ini kan enak banget tuh kerja. Iya, hasilnya seberapa sih? Tapi kamu yang buat awalnya ini loh, fondasimu ini loh. Kamu bisnis apa? Enggak, jadi sebenarnya ada perusahaan tapi lebih ke arah SDM kok. SDM. Jadi melatih seseorang. Jadi kayak lembaga training. Tapi saya lebih basicnya dulu di banyaknya trainingnya di otomotif malah. Oh, Jadi mekanik, technical, teknisi mobil, sepeda motor teknisi ya. Oke. Tapi sekarang per tahun ini kita pengen bikin ini lebih ke kopi juga. Oh, kamu dulu supply mekanik-mekanik ke bengkel-bengkel gitu. Oh, jadi orang-orang yang lulus dari SMK yang mau bekerja kan SMK tuh untuk bekerja kan. Dia perlu skill lagi tambahan dan kita kasih sertifikasi. Sertifikasinya langsung dari BNSP itu. Nah, setelah lulus mereka harapannya bisa kerja di mana bengkel-bengkel. Di bengkel-bengkel. Tapi bukan outsourcing. Ya enggak, kita cuma penyebatan. Oh, bukan outsourcingnya ya, tapi ya. Kita cuma sebagai penyebatan. Agar mereka bisa langsung bekerja terserap di bengkel itu. Cuma nyatanya tidak semudah itu. Tidak semudah itu kenapa? Sajane itu program pemerintahan. Oh gitu. Program pemerintahan ada APBD untuk meningkatkan kualitas SDM kan. Diberikanlah training, diberikan mereka uji sertifikasi. Setelah mereka uji sertifikasi, mereka mau kerja di bengkel kan. Tapi bengkel ini, bengkel resmi kayak Astra, mereka punya sertifikasi sendiri, lisensi dari Jepang. Jadi kita ini kayak, jadi negara sama Astra ini benturan, jadi nggak ketemu. Oke, I see. Jadi, nah dia punya lisensi, ya itulah. Sekarang itu ribetnya di situ. Sama kayak di Indonesia, kita kan juga punya BNSP sertifikasi barista itu kan. Bener kan? Tapi kan untuk di coffee shop sendiri, itu tidak terlalu diakuin. Bener. Kalau barista bawa sertifikat SCA, nah, itu lebih dilihat, wih, SCA. udah punya SCA nih, dulu siapa yang training, gini-gini. Tapi kalau sertifikasi yang BNSP itu, alahin. Kenapa kok gitu? Ya itu nggak tahu, sosialisasinya mungkin. Sosialisasinya. Tapi sebenarnya bagus sebenarnya. Cuma yang diajarkan lebih basic sih sebenarnya, yang di BNSP itu lebih kayak tata kelola pangan, lebih tata kelola bar kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang di SCA kan dia lebih spesifikasinya barista ya barista, brewer. Kalau itu lebih global kalau BNSP. Aku lihat di belakang kurikulumnya seperti itu. Tapi jadi ini mau jalanin itu? Iya, saya jalanin sertifikasi itu. BNSP sertifikasi itu. BNSP. Tahun kemarin saya dapat itu tapi yang barista. Jadi saya waktu itu mengajarin 48 orang untuk kopi. Nol, nggak tahu itu Arabica atau Arabica, benar-benar nol. Kan BNSP yang pegang kan Pak Franky. Ya Franky. Terus sama yang itu nulis buku itu Edi Panggabean itu juga. Kalau di Makassar ada Ismail Basri yang pegang juga BNSP itu. Nah kalau yang Jawa Timur nanti bakalnya Rian nanti yang pegang. Saya sebagai TUK-nya, tempat uji atau tempat trainingnya. Jadi setelah mereka training, mereka diujikan ke tempat uji kompetensinya. Jadi ada sendiri. Jadi tempat training, tempat uji kompetensi yang di bawah BNSP. Jadi saya cuma training, saya nggak boleh menguji karena saya sudah training. Oh, karena kamu bukan trainernya. Saya cuma trainer. Oh, kamu trainer. Saya nggak boleh penguji. Oh, tapi ada sendiri ada ya. Sendiri pengujinya. Sama pengujinya pengujinya dari BNSP. Oke. Gitu. Mereka tuh kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi ya susah juga. Tapi tetap masih belum. Cuman itu mungkin karena sosialisasinya kurang. Terus kemudian juga kalau dulu sih isunya materi yang diberikan oleh si BNSP itu katanya kurang update, masih modul lama. Itu nggak sesuai dengan yang dipraktekkan di coffee shop di tren yang hari ini gitu. Katanya banyak itu, terus trustnya jadi kurang gitu. Kenapa BNSP nggak gandeng SCAI? Nggak bisa. Wah, itu nggak tahu deh. Kalau itu nggak tahu. Kenapa kok itu sendiri ya? Sendiri ya, lembah sendiri. Iya sih, harusnya. Karena makanya sebenarnya kalau kita di specialty coffee, di coffee shop ini kan kiblatnya itu kan sekarang kan kita mengacunya kan ke SCAI ya.
Nah, harusnya kalau SCAI yang bikin ini Kurikulum. trust-nya akan lebih tinggi Lebih gitu tinggi, untuk betul. bikin sertifikasi barista Sertifikat barista. SCAI kayak gitu. Cuman kan mungkin SCAI kalau mau bikin seperti itu kan balik lagi harus sanksinya ke SCA lagi. Karena Oh SCAI iya. kan juga sanction sama SCA gitu. Mungkin Balik lagi orang luar balik lagi lagi, yang dapat balik duit. banyak kepentingan memang. Ya itu. Semuanya Ini makin diduitin ngeri, semua iya, bisa gitu. tuh. Ya seperti gitu. Tapi lebih ke arah kemarin pengajaran lebih ke arah technical sih dari ke teman-teman itu. Jadi mengenai soft skill, mengenai dari kita sendiri menambahkan untuk lebih ke hospitality-nya. Jadi mengenai service, mengenai apa, gimana. Gitu. Kalau misalnya technical sih aku bilang semua bisa sih. Kalau diajarin pelan-pelan Ya, sih semua technical bisa technical. 2-3 hari mereka udah tahu tinggal jam terbang Tinggal jam ya. terbang aja, tinggal gitu. Tapi kalau udah ngomong communication ada orang yang tremor kita nggak tahu. Iya, Ya kan iya, orang iya. canggung ketemu orang tuh bingung mau ngomong apa, sudah keringat dingin mau bikin kopi udah kan. Itu Wah, kita itu perlu latihannya lebih lama lagi itu ya. perlu PR banget sih. Iya, Perlu. iya. Saya nggak semudah itu mengubah apa pribadi orang atau mengubah kebiasaan orang cepat tuh nggak bisa. Perlu lingkungan yang mendukung. Sama lingkungan yang mendukung baik positif, akhirnya mindsetnya teman-teman tuh makin bagus. Itu. Jadi lingkungan dulu baru mindset. Tapi ini udah dimulai belum itu Sudah pelatihannya? Sudah tahun lalu. Jadi semoga tahun ini ada lagi. Jadi tiap tahun tuh. Tiap tahun tuh kita emang ada kayak pelatihan barista. Tapi sebelum ikut pelatihan itu khusus warga Surabaya. Itu bagusnya Pemkot Surabaya. Menggratiskan. Iya memang gratis. Iya kan menggratiskan khusus Surabaya dan di tes dulu minat bakat mereka. Jadi nggak asal ngambil umum barista nggak, dites dulu minat bakatnya mereka, di psikotes, diwawancara juga. Oke. Dia udah masuk baru ikut pelatihan. Ya. Oh, iya. Ya mudah-mudahan skillnya makin banyak yang makanya yang punya skill lagi, jadi terserap. Nggak cuman no skill terus jadi cuman waiter aja, tapi bisa lebih upgrade lagi. Ada upgrade skill juga, benar. Ya harusnya makin banyak coffee shop kan kok. Jadi perlu banget tenaga kerja yang berkualitas, aku bilang berkualitas ya. Pribadinya berkualitas juga pasti, punya tanggung jawab lah. Begitu. Diajarin attitude nggak? Ya iyalah, pasti dong. Aduh, karena kan membawa nama baik ya. Katanya barista reputasi yang bermasalah attitude. Iya, kan attitude gitu, masa gitu pulang datang banyak sih cerita gitu dari teman-teman. Banyak cerita. Ya, seperti gitu ya. Berarti home brewers ini balik lagi ya ke home brewer ya. Di Surabaya ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget home brewer tuh banyak banget dan terselubung. Iya, home brewers ini memang ya kalau yang dia aktif di Instagram kayak kamu gini kan orang banyak notice ya, banyak tahu. Oh, ini home brewer Surabaya kan. Tapi kalau yang enggak itu loh ya. Padahal hasilnya juga banyak banget ya. Iya, mungkin yang tiap hari minumnya geisha gitu ya. Tapi nggak semua minum geisha dong. Tapi cuma sesekali mereka pasti minum geisha. Tapi nggak tiap hari kok, nggak tiap hari. Mereka minum geisha nggak. Cuma mereka pasti ngekip itu kopi. Entah kapan mau diminum, pokoknya dia paling nggak punya. Soalnya ada beberapa waktu yang pernah saya tahu geisha itu ada beberapa bulan nggak akan keluar. Waktu itu sempat. Jadi mereka punya stok dulu lebih baik. Sempet itu waktu itu ada. Sempet kosong tuh berapa bulan nggak ada geisha sama sekali. Iya, kan memang kadang kalau mau panennya pas habisnya cepat, terus orang-orang udah pada beli kan berapa bulan itu kosong kan, cari geisha susah. Bener, kosong susah banget. Itu jadi mereka stok. Anjir. Ada yang nyetok geisha buat di rumah ya. Oke, paling enggak salah satu hal positifnya adalah kita kalau di Surabaya ini atau daerah Surabaya ini kalau mau cari kopi-kopi mahal, kopi-kopi yang memang kelas kompetisi, di sini ada. Boleh ya, ada. Di sini ada ya. Coba teman-teman barista juga yang lagi mau kompetisi, nyari kopi atau pengen explore, eksperimen, ngerasain kopi-kopi yang mahal gimana, nabung dulu karena kopinya memang nggak murah ya kan. Satu portion berapa 140.000. Tapi nggak banyak juga kok. Mereka kongsi ya. Jadi 2 orang, 3 orang, ayo beli satu kita bagi-bagi. Itu banyak. Oh iya, itu bisa juga ya. Bisa juga karena lebih pengen pengalamannya yang penting dapat experience. Iya. Banyak loh. Kalau saya sih orang kongsian, saya sih maunya 1 cup buat saya sendiri loh. Saya nggak mau share, saya nggak suka share.
Ya, oke, siap hari itu. Waduh, lama nggak minum nih Esmeralda. Yes, kopi. Oke, thank you, Rian. Siap. Ko Willy, thank you udah datang. Udah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol nih ya. Thank you, bro. Ini karena gini, saya sekarang ini agak mulai batasin waktu durasi podcast. Karena dulu kan saya kadang kita kalau ngobrol kan nggak tahu ya udah berapa lama ya kan. Saya ngobrolin podcast bisa sampai 1 jam lebih, nggak kerasa. Terus ya kadang saya mikir kasihan yang nonton, kalau terlalu lama ya kan. Jadi makanya saya kalau bisa ya antara 30 sampai 40 menitan lah ini udah saya mau. Udah, nanti kalau Mama banyak yang suka ya kita akan bikin lagi ngobrol-ngobrol. Mau nyobain grinder, mau nyobain dripper, boleh. Karena ini masih banyak yang bisa dikulik ya. Selain ini kita lagi kopi, kali ini mungkin next time mungkin alat-alat kali ya. Boleh alat-alat, boleh banget alat-alat. Cukup banyak. Oke. Thank you Rian udah mau menyempatkan waktunya ya. So ini bisa ngopi mahal juga dan kita juga banyak pengalaman dari kacamata home brewer ini di industri specialty coffee ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Ching Chong.